Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya gembira hari ini sekali lagi dapat berkongsi dalam renungan harian daripada Gembala Rickson Matangan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, sebelum ini kita sudah belajar daripada khotbah di atas bukit Tuhan Yesus Kristus mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yaitu kalau Yesus mahu, dia pasti boleh menyembuhkan. Kalau dulu Yesus berkuasa, Yesus yang sama masih lagi berkuasa pada hari ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, rupa-rupanya selepas ini, semua yang akan kita pelajari adalah tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kebanyakan khotbah ataupun perbuatan perjalanan Yesus selepas ini adalah tentang cerita bagaimana Yesus membuat banyak sekali mukjizat. Mukjizat yang kedua yang Yesus buat dalam siri khotbah ataupun renungan kita adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, cerita ini sangat memberi impak yang besar sekiranya kita benar-benar memahami tentang perkara ini. Kenapa? Karena ini adalah tentang iman. Bagaimana iman seorang dapat menyelamatkan yang seorang lagi. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya akan bacakan dengan tajuk Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Katanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Wow! "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini satu cerita yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Bagaimana tidak luar biasa? Ini menunjukkan kasih, karena kasih itu timbul satu iman yang sangat besar. Seorang panglima perang, sebenarnya ini adalah dalam terjemahan bahasa Malaysia. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Malaysia, dikatakan di sana ketua askar. Perwira ini adalah seorang ketua askar. Dan ketua askar ini ada seorang hamba. Hamba ini sedang sakit. Tapi kerana belas kasihan daripada ketua askar ini, timbullah iman yang sangat besar di dalam hatinya. Kerana kasihnya ketua askar ini, maka timbul di dalam hatinya satu iman yang sangat besar sehingga dia percaya bahwa Tuhan Yesus tidak perlu pun datang ke rumahnya untuk supaya hambanya yang dikasihi itu sembuh. Tetapi iman ketua askar ini percaya bahwa jika Yesus mengeluarkan kata-kata yang menyembuhkan hambanya ini, maka Yesus tidak perlu pun datang ke rumahnya, maka hamba itu boleh selamat, boleh sembuh. Yesus mengatakan, benar sekali, ini iman yang besar. Karena iman itu adalah timbul daripada kasih yang memang sempurna. Kasih yang tidak ada tandingnya. Sehingga Yesus berkata, sembuhlah
sembuhlah hambamu seperti yang engkau kehendaki, seperti imanmu. Dan sewaktu itu juga hamba ini sembuh. Mengapa saya katakan iman hamba ini sangat besar? Kasih hamba ini sangat besar karena pada ketika itu kalau kita belajar tentang struktur masyarakat pada ketika itu, hamba ini memang betul-betul tidak bernilai. Dan kalau hamba itu sudah sakit begitu, sudah lumpuh, sebenarnya tidak ada salah pun pada susunatur masyarakat pada ketika itu. Tidak ada salah pun bagi ketua askar itu untuk membiarkan dia begitu saja mati. Tetapi karena kasih yang besar, unconditional love, inilah yang dikatakan sebagai kasih agape, dia tidak dengan ragu-ragu berjumpa dengan Yesus, sedangkan beliau sendiri itu adalah seorang yang bukan Yahudi. Dengan itu imannya sangat besar, sangat-sangat besar. Oke, jadi karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada kehidupan kita hari ini, kita pun mungkin sama seperti ketua askar itu. Untuk kita mau timbul iman yang besar, perlu ada kasih yang besar, kasih yang tidak ada syarat. Siapapun yang sedang sakit, kalau kasih kita melebihi semuanya, iman itu akan menjadi besar. Saya percaya kalau kita berdoa, Yesus mendengar dan dia melihat iman kita yang besar, iman kita yang betul-betul mau percaya Yesus boleh menyembuhkan, boleh sembuh. Saya percaya Yesus masih mampu melakukan mukjizat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yesus masih mampu melakukan mukjizat yang besar. Karena itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau pada ketika ini kamu masih berdoa dengan apapun bahan doa, apapun pergumulan, teruskan berdoa. Yesus sedang mendengar dan Yesus sedang melihat imanmu dan imanku. Adakah kita benar-benar mau? Adakah kita benar-benar percaya? Teruskan berdoa. Yesus tidak pernah mengecewakan, tetapi perlu yakin, bekerja, berusaha melakukan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Daripada saya, Gembala Rickson Matangan, terima kasih karena menonton video ini. Saya percaya kita semua akan diberkati. Sekali lagi, shalom kepada semua jemaat. Bye-bye, kita jumpa lagi besok. Bye-bye.